Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan bagaimana cara operasionalkan aplikasi koperasi konsumen di bidang sektor real ya. Jadi koperasi konsumen ini dia mempunyai modal, simpanan tabungan, pokok, wajib, dan saham ya. Saham, atau misalkan tidak ada simpanan saham, bisa kita rubah menjadi simpanan sukarela gitu ya, sukarela. Nah itu bisa nanti diinputnya di aplikasi, asalkan untuk simpanan saham itu tidak ada di konsumennya, bisa kita ganti pakai simpanan sukarela ya. Jadi yang utamanya itu ada simpanan pokok dan wajib. Saham, kalau tidak ada catatannya, kalau tidak ada saham maka bisa kita rubah menjadi simpanan sukarela ya. Nah gitu. Oke, yang pertama kita login aplikasinya, double klik ya, silahkan diklik. Nah setelah itu kita arahkan ke bawah sini kursornya, klik. Nah sudah seperti ini ya. Lalu kita login, kode jabatan awalnya ini pakai huruf besar ya, kita caps lock dulu, caps lock. Nah sudah, setelah itu kita ketik admin, enter, bawahnya juga admin, enter 2 kali. Nah ini kita minimize ya, jadi dia otomatis masuk ke website Aulia Shop, tinggal kita minimize saja. Seperti itu untuk cara login aplikasinya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut kembali setelah kita login aplikasi. Saya demokan cara input database pemasok barang atau database supplier barang. Caranya itu ada di bagian sini. Klik yang master data, silakan diklik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya, di sini ada namanya daftar supplier, silakan diklik ya. Nah, setelah itu kita tekan tambah. Nah, kita masukkan di sini nama pemasoknya, misalkan dari PT titik spasi Cimory, contoh ya. Nah seperti ini contoh nama pemasoknya. Alamatnya opsional, silakan diisi. Setelah itu baru kita simpan. Kalau nambah lagi kita tekan tambah, kita masukkan nama pemasok berikutnya. Misalkan nama pemasoknya dari CV Berkah misalkan. Nah seperti ini ya. Simpan. Tambah lagi, misalkan dari tempat usaha koperasi konsumennya ada pemasok atau supplier yang menitipkan barang jualannya ya. Nah misalkan yang menitipkan barang ini biasanya itu bentuknya bisa bentuk gorengan atau bisa bentuk dengan makanan cemilan. Nah seperti itu. Contoh di sini nama si penitipnya misalkan Ibu Jumi misalkan. Nah seperti ini ya. Oke, kita simpan. Sudah ada 3 supplier yang saya contohkan. Nanti kalau misalkan ada supplier baru lagi, ini kita exit ke master data, daftar supplier, baru kita tekan tambah. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita input data produk barangnya yang siap dijualkan ke customer. Kita input dulu database master barangnya. Ke master data silahkan diklik masih. Baru kita klik yang ini, daftar item. Nah, klik. Nah, setelah itu kita tekan tambah ya, tambah. Setelah itu di sini di kolom kode barang ini kan, kalau misalkan di tempat Bapak atau Ibu ada kode barcode-nya seperti ini, di item barangnya seperti ini yang ada tertempel di sini. Ini ada scannernya ya. Tinggal di scan aja di kolom kode bar ini kalau misalkan ada alat scannernya. Tapi kalau tidak ada alat scannernya tapi ada kode barcode-nya, tinggal diketik manual ya. Manual 89932 00 661 343. Nah gitu ya, kita tekan OK. Nah setelah itu kita enter. Oke, sekarang kita masukkan nama barangnya ya, Cimory yogurt.
Nah, yogurt, mango, stick, key, rice. Nah, ukurannya di sini 120 gram. Nah, 100. Oke. Nah, ini ya, entar. Jenisnya berarti yogurt ya. Yogurt. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Baru kita tekan enter. Nah, kita masukkan di sini status barangnya, satuan barangnya PCS ya. Ini satuan terendahnya PCS. Kita klik kode pemasoknya, panah bawah, klik, pilih yang kita beli misalkan ke PT Cimory, pilih, klik. Lalu setelah itu kita arahkan kursornya ke kiri pojok seperti ini, di tengah-tengah sini ya, di kolom harga modalnya seperti ini. Kita isi, misalkan kita beli ke Cimory tersebut 8.500 ya. Ini yang angka 0 di samping kanan ini diabaikan saja, enter. Nah, gitu. Kalau misalkan ada harga grosirannya, silahkan diisi ya. Misalkan ada harga grosirannya. Tapi kalau tidak ada harga grosiran jualnya, maka kita langsung isi harga ecerannya aja. Kita langsung isi harga jual normalnya, misalkan 10.000. Nah, ini yang tadi 0 yang samping kanan ini diabaikan saja, enter. Nah, dia akan kekat sendiri. Oke, sudah, lalu kita simpan. Nah, ini ada satu item barang yang sudah kita daftarkan. Sekarang kita daftarkan lagi item berikutnya, tekan tambah. Masih di kolom kode barang ini kita blok. Nah, sekarang bagaimana dengan kode barang yang tidak ada barcode-nya seperti ini? Nah, yang seperti ini tidak ada barcode-nya ya. Misalkan tidak ada item barang yang tidak ada barcode-nya seperti itu. Maka kita bisa kasih kode barangnya ini dengan mengetik kode manual. Contoh seperti ini ya, 0001. Seperti ini. Enter. Nah, tekan OK. Baru kita enter lagi. Nah, kita masukkan di sini nama barangnya, misalkan kita beli sapu ya. Sapu misalkan. Sapu lidi ya, lidi misalkan. Seperti ini. Enter. Nah, baru kita tekan enter, baru jenisnya berarti sapu berarti. Oke, enter. Satuannya berarti satuannya kita kasih aja pieces ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita klik kode pemasoknya, pilih kita beli ke CP Berkah misalkan, klik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya lagi ke kiri, pastikan kliknya di tengah-tengah sini ya. Di harga belinya kita kasih, misalkan kita belinya harganya 12.000 nih. Nah, masih sama, yang di 0 paling kanan ini diabaikan saja, enter. Nah, setelah itu kita jualnya ke konsumen 15.000 misalkan, enter. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah baru kita simpan. Nah, gitu. Kita tambahkan lagi, tekan tambah. Misalkan ada barang titipan atau konsiasi, masih di kolom kode barang ini. Nah, boleh kita kasih untuk kode barang konsiasi ini kita bedakan aja kodenya. Ini kan kalau item barang biasa yang tidak ada barcode-nya, nolnya 3 kali, setelah itu 1. Kalau misalkan barang konsiasi kita bedakan kode barangnya, misalkan nolnya 4 kali misalkan. Nah, isi 1. Nah, gini ya, enter. Oke, setelah itu kita masukkan nama barangnya, misalkan keripik. Nah, keripik singkong. Nah, gini ya. Enter. Nah, setelah itu kita masukkan jenisnya di sini, kasih di sini karena titipan ya, yang saya contohkan berarti konsinyasi. Nah, seperti ini ya tulisannya, harus seperti ini. Konsinyasi. Gini ya, enter. PCS. Nah, setelah itu kita klik kode pemasoknya, klik. Kita pilih ke Ibu Jumi, klik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke kanan. Ke kiri, maksudnya ke kiri pojok kanan tengah-tengah sini ya. Kita kasih di sini Ibu Jumi, harga modalnya untuk keripik singkong anggaplah 9.000 nih. Nah, enter. Kita jualnya ke konsumen 10.000. Enter. Nah, gitu ya, simpan. Tambah lagi ya. Kita lanjut lagi konsiasi berikutnya, 00 triplenya
kosongnya 4 kali, setelah itu 2, enter. Oke. Nah, kita klik lagi nama barangnya, misalkan rem PY misalkan. Nah, gini ya. Oke, rem PY. Nah, gini. Oke, enter. Baru kita masukkan jenisnya konsinyasi. Nah, ini tulisannya harus seperti ini ya, konsinyasi. Enter. PCS, kita klik kode pemasoknya, panah bawah, pilih yang Ibu Jumi, arahkan kursornya ke kiri, di tengah-tengah sini sama aja, misalkan 9.000 juga, enter. Kita jual 10.000, enter. Nah, kita tekan simpan. Oke, ada 4 item barang yang sudah kita daftarkan di database-nya, masing-masing beda supplier ya. Oke, kalau sudah kita tekan exit. Nah, nanti kalau misalkan ada item barang baru yang belum terdaftar di aplikasi, kita masih ke master data, klik daftar item, baru kita tekan tambah dan klik kode pemasok, isi kode barangnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita exit. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Sekarang tutorial cara input persediaan stok masuknya. Artinya kita belanja barang ke pemasok tersebut untuk persediaan stok yang akan dijualkan ke konsumen ya, atau ke anggota atau ke non anggota. Caranya itu yang pertama kita ke pembelian. Nah, ini ada fitur pembelian nih, kita klik. Nah, setelah itu kita klik yang ini, daftar pembelian, silahkan diklik. Nah, setelah itu kita klik kode pemasoknya, kita klik yang panah ini, klik. Pilih kita misalkan belinya tadi PT Cimory ya, kita klik. Nah, setelah itu kita enter. Biasanya kalau kita beli barang itu ada nomor fakturnya ini di sini ya, diisi di faktur PO ini. Nah, nomor fakturnya. Tapi kalau tidak ada nomor fakturnya, kita isi aja sesuai dengan inputan hari ini di tanggalnya. Misalkan 21.02.2025 seperti ini, enter lagi. Nah, gitu ya. Setelah itu kita arahkan kursornya ke kiri, pojok kiri ini. Nah, ini ada kolom quantity ya, kita klik. Nah, kita beli Cimory misalkan ada 1 dus misalkan. Dalam 1 dus itu isinya berapa? Kita isi pecahannya, kita kasih di sini kuantitinya yang picisnya. Misalkan dalam 1 dus itu isinya 12. Kalau belinya 2 dus berarti 24. Nah, maka kita isi di sini kuantiti picisnya. Enter. Nah, setelah itu kalau misalkan ada scan barangnya, scannernya silakan scan, tapi kalau tidak ada scannernya silakan tekan tombol C. Nah, masukkan di sini Cimory ya. Nah, kita pilih, keluar, enter. Nah, di sini totalnya 204.000 ya. Kalau dibayarkan tunai silakan tekan F6, tapi kalau dibayarkan kredit silakan tekan F7. Nah, contohnya ini saya bayarnya kredit ya. Sorry, bayarnya tunai aja. Silakan tekan F6. Nah, seperti itu ya. Baru kita klik lagi kode pemasoknya berikutnya. Kita beli misalkan ke CP Berkah ya. Klik, enter. Nah, baru kita masukkan lagi. Kalau ada nomor fakturnya silakan diisi, tapi kalau tidak ada silakan diisi sesuai dengan inputannya. 21.2025, enter. Enter lagi. Nah, setelah itu kita isi kode kuantitinya. Kuantitinya kita beli sapu ya, untuk sapu kita belinya anggaplah kita beli ada 10 nih. Enter. Nah, setelah itu di sini kita isi di sini ya. Bisa kita kasih di sini total modalnya. Maksud total modalnya ini kita masukkan total berapa kita beli sapu tersebut, totalnya berapa di nota itu. Sesuai dengan di nota, misalkan kita belinya 10, total di notanya itu berapa nominal tagihannya untuk yang sapu ini. Misalkan kita isi di sini, kita klik yang di kode ini ya, nih di pojok kiri ini. Nah, ini bisa juga kita isi di sini, langsung diisi total modal sesuai dengan di tagihan fakturnya untuk yang sapu itu. Misalkan tadi kan sapu harganya 9.000. Kalau kita beli misalkan 10, anggaplah misalkan di total modalnya untuk sapu ini dari kuantitinya 10, misalkan tagihannya 95.000 ya totalnya.
Nah, gini, 0 yang kanan yang ini diabaikan saja, nanti ke cut sendiri, enter. Nah, berarti kan di sini harga modalnya ada kenaikan harga 500 perak ya. Tadi kan harganya itu 9.000 ya. Ya, jadi ini kalau ini kursornya otomatis dia mengarah ke quantity lagi setelah kita enter di sini. Jadi kita tidak usah enter lagi di sini, langsung klik aja kursornya di sini di bawah sini. Nah, gitu ya. Baru kita tekan tombol C, kita masukkan di nama barangnya ini sapu. Nah, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, berarti kan di sini harga modalnya ada kenaikan harga dari 9.000 ke 9.500. Berarti ada kenaikan harga 500 perak ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah. Setelah itu kita di sini pastikan harga ecernya ini yang saya klik ini sudah betul. Tapi kalau misalkan ada perubahan harga juga, isi di sini harga ecernya. Nah, misalkan ada kenaikan harga 15.500 perak. Nah, gini ya. Yang pojok kanan yang 0 ini diabaikan saja, nanti akan ke cut sendiri. Enter. Nah, gitu ya. Enter lagi, enter. Nah, di sini juga kita rubah juga ini, yang harga grosirannya 15. Kalau misalkan ada harga grosirannya, kita kasih aja 15.000 nih. Nah, gitu ya, enter. Sudah, setelah itu kita tekan F1 dulu. F1 untuk mentotal ulang, klik. Nah, sudah. Ini untuk memastikan aja totalnya sudah berubah atau betul. Ketika ada perubahan harga, F1. Kalau sudah betul totalnya, baru kita tekan tombol simpan ya. Saya contohkan simpannya tunai F6. Nah, ini sudah dibayarkan dengan tunai. Sekarang kita input yang barang konsinyasinya yang dari Ibu Jumi. Kita klik kembali kode pemasoknya, pilih yang Ibu Jumi, enter. Nah, kita masukkan sesuai dengan inputannya 21.02.2025, enter. Nah, enter lagi. Baru kita arahkan lagi kursornya ke pojok kanan. Nah, pojok kiri di sini ya. Misalkan Ibu Jumi menitipkan barang tadi keripik singkongnya 10, enter. Tekan tombol C, kita masukkan keripik ya. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini tidak ada perubahan harga. Oke, tidak ada perubahan harga. Ini keisi 95.000 ya. Oke, kita rubah di sini. Kita rubah ya. Ini ada keliru harga, berarti kita klik aja di sini. Nah, kita klik di sini. Nih, yang ini. Klik. Ketika sudah di-scan, kita blok 9.000 maksud. 9.500 maksudnya ya, harusnya. Enter. Nah, gitu. Baru kita isi lagi kuantitinya 10 lagi. Enter. Tekan tombol C, rem PY. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, gitu ya. Oh, ini masih 9.000. Oh iya, ini karena jumlahnya ini saya lupa dinolkan. Nah, ini nanti ketika ada transaksi baru lagi kita nolkan ini ya. Ini kita nolkan aja ini supaya item barang yang baru itu tidak mengikuti harga yang 95.000 ini. Kita kosongkan ini. Nah, ini kita kosongkan. Nah, ini kita kosongkan juga. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini sudah betul ini. Berarti ini kita rubah lagi di sini 9.000. Enter. Nah, baru kita di sini lagi kita rubah lagi 9.000. Enter. Nah, karena ada perubahan harga, maka ini totalnya belum berubah nih. Berarti kita tekan F1 dulu. Nah, ini totalnya kan akan berubah nih ketika kita tekan F1 karena kita ada merubah harga di sini. Oke, kalau sudah, ini saya contohkan bayarnya kredit, tekan F7. Nah, gitu ya. Baru kita tekan selesai. Yes, setelah itu kita ke menu laporan, proses data dulu. Proses. Oke, selesai. Ke menu laporan stok, register stok. Nah, kita klik yang bulan berjalan paling atas, pilih yang preview stock landscape 1. Oke. Nah, ini ya. Nah, seperti ini data barangnya untuk yang keseluruhan. Bagaimana cara kita mencek per kelompoknya? Nah, kita close ya, kita close. Nah, di sini kita bisa masukkan di sini di kolom jenis ini harus sama dengan pengisian jenisnya tadi. Contoh konsinyasi, berarti kita ketik aja langsung konsinyasi. Hurufnya harus pakai huruf besar semua. Oke, kita klik preview. Nah, ini barang yang konsinyasi aja. Oke, kita close. Dan barang yang lain sapu ya. Nah, seperti ini.
Oke. Dan seterusnya tadi yogurt, isi juga yogurt harus sama juga. Oke, kita close. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, sekarang untuk video berikutnya kami demokan cara tutorial untuk transaksi penjualan tunai ya. Penjualan tunai yang non anggota dulu. Oke. Caranya itu kita ke menu penjualan. Nah, di sini ada namanya daftar penjualan. Nah, klik baru kita tekan enter saja di kolom kode pembeli ini. Untuk yang non anggota silahkan di enter aja langsung di kolom kode pembeli ini. Enter. Nah, gini ya. Baru kita transaksikan. Misalkan dia ngambil barang 2 misalkan. Kita klik kode jumlah ini 2. Enter. Nah, nama barangnya kita tekan tombol C ya di kolom kode ini C. Nah, kita masukkan di sini Cimory misalkan. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Dia ngambilnya tidak ini aja, misalkan ada lagi tambahan ya. Tekan tombol C lagi di kolom kode. Kodenya jumlahnya masih 1 C. Masukkan di sini rempeyek misalkan. Pilih barangnya, keluar, enter. Di sini tagihannya 30.000. Kalau dia bayarnya ada kembalian, isi di kolom jumlah bayar ini. Klik. Nah, ini yang bayar ini, misalkan dia bayarnya 50.000. Enter 2 kali setelah itu. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Jadi ini akan otomatis langsung mengarah ke printer stroke-nya apabila dari pihak operasinya itu menggunakan nanti printer stroke ya. Ini kita cancel aja. Nah, nanti kalau misalkan ada transaksi berikutnya lagi, transaksi yang baru, kalau transaksi non anggota lagi, kita klik lagi kode pemasok yang ini, baru tekan enter lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ada transaksi yang baru lagi, kalau misalkan transaksinya non anggota, klik kembali kode pemasoknya, baru tekan enter. Oke. Kalau misalkan transaksinya yang anggota, nah caranya itu kita klik yang ini. Klik daftar anggota, atau juga bisa kita exit. Kita selesai. Fiturnya itu ada juga di sini ke master data, daftar pelanggan. Nah, kita tekan tambah, kita masukkan nama pelanggan atau anggotanya, misalkan nama saya ya, Ahmad Ahyani. Nah, gini, enter. Nah, di sini alamatnya silakan diisi, opsional, boleh diisi, boleh tidak. Sekarang di sini nomor anggotanya misalkan kita isi, misalkan nomor anggotanya 01 ya, seperti ini contoh. Setelah itu saya diberikan batasan limitnya, boleh mengambil barang sebesar nilainya mencapai misalkan dikasih nominal piutangnya untuk ngambil barang misalkan 200.000 misalkan seperti ini ya. Enter. Nah, gini ya, baru kita simpan. Oke, seperti ini berarti saya mendapatkan limit piutangnya kalau mengambil barang secara kredit 200.000. Oke, kita exit. Baru kita transaksikan ke penjualan. Di sini ada namanya daftar penjualan. Nah, di sini kalau transaksinya non anggota tadi kan tekan enter, tapi kalau yang anggota tekan tombol C. Nah, di sini masukkan nama saya Ahyani misalkan. Enter. Nah, kita pilih orangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini namanya ya. Baru di sini ada nama saya juga sama limitnya 200.000. Oke, setelah itu saya ngambil misalkan 3 misalkan, enter. Di kolom kode ini C, kita masukkan nama barangnya misalkan keripik singkong ya. Kita pilih barangnya, keluar, enter. Saya ngambil juga misalkan sapu nih, sapunya 1, tekan tombol C, sapu misalkan. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini tagihan saya Rp45.500. Kalau bayarnya kredit, silahkan tekan tombol yang ini, F7 nih, klik. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada transaksi yang baru lagi, kalau non anggota tekan tombol enter di kolom kode pembeli ini, tapi kalau yang anggota tekan tombol C, cari nama anggotanya. Oke, sudah. Setelah itu kita tekan tutup. Nah, sekarang misalkan ada mau melakukan pembayaran piutang, tapi saya mau cek dulu rincian penjualannya ya, rincian penjualannya. Saya ngambilnya apa saja barangnya. Ke menu laporan,
laporan buku besar, laporan piutang, cari data pembeli, kita masukkan di sini Ahmad. Nah, Ahyani kita pilih, keluar, oke. Dari tanggal 01 kita klik yang 21 per bulan Februari, klik yang Februari. Klik preview. Nah, gini. Saya ngambil barang keripik singkong sama sapu lidi. Totalnya 45.500. Misalkan saya mau bayarnya cuman yang keripik singkong aja nih 30.000. Oke, kita lakukan. Close. Selesai. Ke menu penjualan, daftar pembayaran. Nah, baru kita tekan tambah. Kita cari data customer, kita masukkan Ahmad. Nah, kita pilih, keluar, oke. Kita kasih di sini bayar ya, di kolom keterangan ini bayar misalkan. Nah, gini ya, enter. Nah, oke. Setelah itu bayar sesuai dengan faktur, berarti kita hilangkan centangannya. Nah, ini saya bayarnya yang 30.000 aja misalkan, 30.000 ya. Enter. Nah, gini, berarti kan sisa piutang saya cuman 15.500 untuk yang sapu ya. Sapu berarti. Simpan. Nah, oke, ini belum lunas. Oke, exit, baru kita cek ke menu laporan, buku besar, piutang, cari data pembeli, masukkan Ahmad Ahyani, pilih, keluar, oke. Dari tanggal 01 kita klik yang Februari, klik preview. Nah, ini saya punya sisa hutangnya 15.500. Kalau misalkan saya mau bayarkan lunas semuanya nih, caranya itu kita close, selesai, ke menu penjualan, daftar pembayaran, tekan tambah, cari data customer, atas nama saya sendiri Ahmad Ahyani, pilih, keluar, oke. Kita masukkan keterangannya di sini lunas. Nah, kita hilangkan centangannya. Nah, ini saya bayarnya sesuai dengan sisanya. Ini kita copy paste aja boleh nih. Nah, ini seperti ini, spasi, paste seperti ini, simpan. Oke, lunas. Oke, exit, kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang, cari data pembeli, atas nama Ahmad Ahyani. Pilih, keluar, oke. Dari tanggal 01 kita klik Februari dan klik preview. Nah, ini piutang saya sudah lunas ya, tidak ada lagi piutangnya. Oke, kita close dan selesai. Berarti kalau kita melakukan transaksi penjualan, laporan stoknya akan berkurang. Oke, caranya itu kita ke menu laporan, kita proses data dulu. Nah, proses. Oke, selesai, ke menu laporan stok, register stok, kita klik bulan berjalan paling atas ini, jangan klik yang bulan yang ini ya. Yang ini jangan. Klik yang ini, bulan berjalan paling atas. Kita klik yang preview. Oke. Nah, ini stoknya sudah berkurang nih. Nah, ini sudah berkurang ya. Oke, sudah, kita close preview. Jadi setiap mau keluar laporan jangan tekan selesai ya, tapi klik yang ini, close preview kecil ini. Oke. Dan keluar. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Setelah kita melakukan transaksi penjualan dan cek stok, otomatis kita punya laporan penjualannya ya, omset penjualannya. Cara ceknya itu ke sini, ke menu laporan. Di sini ada namanya laporan penjualan. Nah, di sini ada namanya laporan penjualan. Ada beberapa pilihan. Tadi kan kita ada transaksi penjualan tunai, penjualan kredit ya. Nah, kita pilih yang tunai dulu. Kita klik. Nah, baru kita pilih yang cash ini sudah betul nih. Tanggalnya, settingannya kita sesuaikan dengan tanggal inputannya. Kita klik preview penjualan. Nah, ini penjualan yang tunainya aja. Oke. Kita close. Keluar ke menu laporan penjualan. Nah, ini kita klik yang kredit. Nah, ini yang kreditnya aja kita klik. Nah, ini yang kreditnya. Oke. Sekarang mau gabung nih totalnya antara tunai dan kreditnya. Ke menu laporan penjualan kembali yang ini. Kita klik yang sesuaikan tanggal inputannya. Preview penjualan semua toko. Nah, ini laporan tunai dan kreditnya sudah gabung ini. Omsetnya 700,
rupiah. Oke, kita close dan keluar. Sekarang otomatis kan laporannya ini menjadi rekapan neraca ya. Kita cek ke sini ke menu laporan keuangan. Nah, di sini ada namanya neraca ini. Nah, ini neracanya. Oke, kita close dan ini neraca saldo maksudnya ya. Ini neraca saldo. Nah, ini kita close dan ini neracanya. Nah, ini neracanya. Oke, kita close dan ini laba ruginya. Nah, ini laba ruginya. Oke, ini laba ruginya. Oke, close. Kita kembali lagi ke neraca saldo. Nah, kenapa di sini kas induknya jadi minus? Karena modal awal belum dimasukkan. Modal awal tadi sudah saya singgung ya. Modal awal ini dapatnya dari simpanan pokok wajib saham atau kalau tidak ada simpanan sahamnya bisa kita rubah menjadi simpanan sukarela. Oke, bagaimana cara input modal tersebut? Caranya itu kita close. Selesai. Kita bikin kembali misalkan nama-nama pemodalnya ya atau investasinya atau nama anggotanya yang menginvest ke koperasi tersebut. Caranya itu masih ke master data, klik yang daftar pelanggan, kita klik yang tambah, kita masukkan di sini nama anggotanya misalkan Rianti ya, enter. Nah, kita masukkan alamatnya, silakan diisi. Kalau ada nomor anggotanya silakan diisi 02. Nah, ini enter. Kalau anggota ini sekalian biasanya transaksi di koperasi atau di konsumennya, kita kasih aja di sini limitnya. Misalkan 500.000 ya, atas nama Rianti ini kita kasih limit penjualan piutangnya 500.000. Enter. Nah, oke, simpan. Tambah lagi, misalkan atas nama Abdul Gofar. Oke, enter. Nah, setelah itu nomor anggotanya 03 misalkan. Abdul Gofar, kita klik yang di kolom batas limit ini, kasih limitnya sama juga 500.000 juga, enter. Oke, 50.000 kita ulang. Blok 500.000. Nah, simpan. Tambah lagi misalkan Joko misalkan. Nah, seperti ini ya. Kita klik nomor anggotanya 04 misalkan. Joko ini kita kasih limitnya 200.000. Enter. Nah, simpan. Oke, kita exit. Sekarang kita input transaksi investasi modal simpanan pokok wajib saham atau tidak ada sahamnya kita masukkan ke sukarela. Bagaimana cara inputnya? Inputnya itu kita ke fitur ini. Klik yang fitur keuangan, silakan diklik. Pilih yang ini, deposit saldo ya, kita klik. Saya klik deposit. Nah, kita tekan tambah ya. Jadi sesuai dengan SOP kita tambah, kita klik sandi, pilih yang simpanan pokok, kita klik cari data anggota, kita masukkan atas nama Rianti, pilih keluar, oke. Setelah itu enter. Nah, kita masukkan nominal pokoknya 100.000. Enter, simpan, oke, tambah lagi, kita cari lagi, kita klik lagi sandi, pilih yang wajib, kita cari lagi anggotanya atas nama Rianti juga, kita pilih, keluar, oke, setelah itu enter lagi, wajibnya misalkan 25.000, enter, simpan, oke, tambah lagi, kita klik lagi sandi, pokok, kita cari data anggota atas nama Abdul. Nah, pilih orangnya, keluar, oke. Kita enter 100.000. Enter, simpan, oke, tambah lagi. Ini sesuai dengan SOP ya. Walaupun namanya sama, harus diklik kembali namanya. Kita klik lagi sandi, wajib, cari lagi anggota atas nama Abdul. Pilih, keluar, oke, kita klik lagi, enter, 25.000, enter, simpan, oke, tambah lagi, kita klik lagi sandi, pokok, cari data anggota, Joko, pilih, keluar, oke, enter,
masukkan 100.000, enter, simpan, oke, tambah lagi, kita klik lagi sandi, wajib, cari, Joko, pilih keluar, oke, enter, 25.000, enter, simpan, oke. Nah, seperti itu ya, baru kita tekan, tambah lagi, kita klik lagi sandi, pilih yang khusus ya, khusus, oke, pilih atas nama Rianti juga, pilih keluar, oke, enter, khususnya misalkan 300.000, enter, simpan, oke, tambah lagi, kita klik lagi sandi, 333, cari data anggota atas nama Abdul Ghafur, pilih keluar, oke, enter, 300.000 juga, enter, simpan, oke, tambah lagi, klik lagi sandi lagi, 333, cari data anggota atas nama Abdul Ghafur, pilih keluar, oke, enter, masukkan 300.000, Joko ya, cari, klik lagi sandi, khusus, cari data anggota, Joko ya, Joko, pilih keluar, oke, enter, nah, masukkan 300.000, enter, simpan, oke, exit, kita cek berarti neracanya ke menu laporan, laporan keuangan, neraca saldo, preview. Nah, ini uangnya sudah bertambah ya, kas induknya, dan di sini sudah ada nilai simpanan pokok, wajib, dan simpanan lain menentukan kepemilikan. Oke, kita close. Di sini neracanya juga ada. Nah, ini neracanya juga ada. Oke, seperti itu ya. Kita close dan selesai. Kalau kita mau mencek rincian simpanannya, pokok, wajib, dan sukarela atau khusus tadi per anggota, ke menu laporan, laporan buku besar. Di sini ada namanya laporan anggota. Tadi ke menu laporan, laporan buku besar, laporan anggota, cari data anggota atas nama tadi, atas nama Rianti ya. Nah, pilih keluar, oke, dari tanggal 01 per bulan Februari, kita klik Februari dan klik preview. Nah, ini dia punya simpanannya per anggota ya. Kita close, selesai. Kalau dia mau menceknya keseluruhan registernya, ke menu laporan yang ini, pilih yang ini, laporan konsi masuk, klik. Nah, baru kita klik bulan berjalan yang atas ini, pilih yang preview. Oke. Nah, ini yang anggotanya keseluruhan registernya. Oke, kita close dan keluar. Oke, setelah itu bagaimana cara input biaya pengeluaran harian atau pengeluaran bulanan? Caranya itu kita ke menu keuangan. Nah, di sini ada namanya daftar jurnal. Silakan diklik ya. Daftar jurnal, klik. Kita tekan tambah. Kita klik sandi, panah bawah ini klik. Nah, kita scroll ke bawah, cari sandi yang sudah kami bikinkan. Di sini ada namanya sandi administrasi umum. Nah, administrasi umum ini kita kasih aja keterangan ini, misalkan biaya apa ini? Biaya, contohnya anggaplah biaya parkir, biaya administrasi umum, misalkan anggaplah biaya BBM misalkan. Nah, gini aja ya. Kita kasih misalkan 25.000. Enter, simpan. Tambah lagi, kita klik lagi sandi, kita scroll lagi ke bawah, cari misalkan sandi sumbangan wilayah kerja misalkan. Nah, ini sosial ya. Oke, enter. Nah, baru kita kasih lagi sandi, masukkan nominalnya, enter, simpan. Tambah lagi, kita klik lagi sandi, transaksinya misalkan pendidikan misalkan. Nah, pendidikan misalkan, kita kasih aja nih, kalau misalkan sama aja keterangannya, kita samain aja nih. Nah, oke, anggaplah 150.000, enter, simpan. Oke, kita exit, kita cek ke menu laporan keuangan, neraca, dan klik preview. Nah, ini sudah muncul neracanya, sudah menjadi record laporannya per hari tanggal 21 ya. Oke, kita close. Di sini ada neracanya juga. Oke, kita close. Ada laba ruginya. Nah, ini ada laba ruginya.
Kenapa laba ruginya menjadi minus? Karena omset penjualannya lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Artinya biaya lebih besar daripada penjualan ya. Oke, kita close dan kita tekan selesai. Oke, seperti itu untuk panduan operasional koperasi konsumen yang standarnya. Untuk yang terakhir, saya kasih demo untuk mencek laporan kas penjualan kasirnya yang tunai. Ke menu laporan buku besar, neraca, kita klik rekening, pilih yang kas penjualan dari tanggal 01 misalkan atau per tanggal hari ini 21, kita klik Februari dan klik centang bulanan. Nah, ini uang kasir dapat nilainya Rp75.500. Uangnya ini mau distorkan nih, misalkan caranya itu mau dinolkan masuknya. Kita close dan selesai ke fitur keuangan, daftar jurnal, tambah kita blok sandi 922. Enter, kita kasih aja store keterangannya. Enter, masukkan nominalnya 75.500. Enter, simpan. Exit, kita cek ke menu laporan buku besar, neraca, kita klik rekening, pilih yang kas penjualan, tanggalnya sesuaikan tanggal inputannya, kita klik yang Februari dan centang bulanan. Nah, ini uangnya sudah distorkan ya, artinya uangnya ini otomatis masuk ke kas induk. Nah, kas induknya sudah masuk. Oke, seperti itu untuk demo standarnya. Terakhir, saya demokan bagaimana cara backup hariannya. Kita close ya, selesai. Jadi setiap mau keluar laporan kita klik yang ini, selesai, kita close ya. Nah, kita demokan untuk cara backup hariannya. Kita ke ekspor, disk PC atau my komputer, kita klik folder ini partisi D-nya, D, kita lokasi programnya, contoh foldernya aplikasi yang ini ya. Nah, ini. Oke, double klik. Setelah itu kita copy apply data ini, klik kanan ya. Setiap hari sebelum ketika transaksi per harinya selesai diinput, folder apply data ini di copy ya. Jangan dalam foldernya ini, tapi di satu folderan ini yang folder apply data di copy. Klik kanan, show more option, copy, kita bikin folder. Nah, oke, backup. Enter, masukkan ke dalam sini, kita bikin lagi folder dalam folder. Nah, vape supaya rapi ya, supaya rapi aja. Enter, masukkan lagi folder dalam folder sesuai dengan inputan tanggal hari ini, tanggal 21.02.2025. Enter, masukkan ke dalam sini, klik kanan dan show more option dan paste. Tunggu sampai proses backup harinya sampai selesai. Kami sarankan juga silakan di backup ke eksternal hard disk atau flash disk hasil backup yang per hari ini guna keamanan data di luar PC-nya. Untuk tanggal selanjutnya dan tanggal selanjutnya dan tanggal selanjutnya per hari ketika jam operasional tutup, folder apply data ini silakan di copy kembali, baru bikin folder ke backup harian ini sesuai dengan tanggal inputannya. Seperti itu untuk demo dasar untuk koperasi konsumen berbasis sektoril. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.